Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari ini untuk berbincang-bincang mengenai kehidupan atau nasib kehidupan dari sekelompok saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan. Sebetulnya bukan hanya nelayan yang kita prihatin, yaitu nelayan dan petani. Coba kita renungkan dan ingat-ingat, sejak zaman Republik ini berdiri 17 Agustus 1945, nasibnya saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan dan juga petani itu selalu memprihatinkan. Nah, untuk kali ini saya ingin lebih fokus kepada nelayan. Nelayan itu sebetulnya beda dengan petani. Kalau petani itu ada militansi atau perjuangan untuk memilih tanah, memilih bibit, memelihara tanaman, menghilangkan atau menghindari hama-hama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sangat berbeda dengan saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan. Tidak nanam ikan, tidak menjaga ikan, tidak mengobati ikan, dan tidak membuang hama-hamanya ikan. Ikan lahir, berkembang biak secara alami yang sangat berlimpah. Tetapi kenapa nasib saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan itu selalu memprihatinkan? Lain halnya dengan kalau kita lihat contoh di Belanda, di Volendam. Itu kaum nelayan itu tergolong sebagai kaum yang ekonominya makmur. Karena apa? Mereka punya kapal, mereka bahkan punya restoran seafood, punya pasar ikan atau toko ikan segar, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di Indonesia, kalau boleh kami usulkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup nelayan, itu negara harus mau dan mampu membuat jalan bagi para nelayan supaya mereka lebih sejahtera atau lebih makmur. Dengan cara apa? Yang kami usulkan adalah nelayan-nelayan ini kita buatkan sebuah company atau sebuah perusahaan yang kita sebut adalah PT Nelayan Indonesia. Nah, PT Nelayan Indonesia ini mungkin di bawah naungan Menteri BUMN. Nah, para nelayan di sepanjang pantai manapun itu semuanya bekerja sebagai penangkap ikan di kapalnya PT Nelayan tersebut. Nah, jadi para nelayan ini setiap bulan dapat gaji dan setiap tahun dapat dividen karena PT Nelayan ini sebagian sahamnya dimiliki oleh kaum nelayan. Bahwa BUMN sebagai pemiliknya, tetapi BUMN yang memiliki kapal nelayan ini tidak 100% profit oriented. Profit yang diperolehnya hanya untuk bagaimana memelihara kelangsungan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan tersebut. Jadi yang kami usulkan adalah membangun atau membentuk PT Nelayan Indonesia. Siapa yang buat kapalnya? Kita punya PT PAL yang ada di Surabaya. Itu sangat mempunyai keahlian untuk membuat kapal-kapal laut ini. Jadi
Saya pernah diskusi sama mantan Menteri Kelautan yang bernama Rohmin Dahuri. Kebetulan sekolahnya juga adik kelas saya, yang mana saya dengan tegas mengatakan bahwa salah satu prestasi seorang Menteri Kelautan, salah satu ukurannya adalah kesejahteraan nelayan meningkat. Berapapun literatur yang dipakai, baik teori maupun apapun yang digunakan oleh seorang Menteri Kelautan, kalau nasib nelayan masih tetap memprihatinkan, buat saya bilang menteri itu coret, dan kalau saya yang jadi presidennya, saya akan segera ganti untuk diganti oleh seorang menteri yang lebih kapabel, karena nasib nelayan ini juga jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu sangat perlu dan urgent untuk segera diangkat nasib ekonominya. Saya kira itu yang saya maksud. Jadi saya ulangi, ini hanya salah satu, bahwa bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah membuat PT Nelayan Indonesia. Toh duitnya juga nggak seberapa, daripada ada pengeluaran-pengeluaran negara yang jumlahnya tidak sedikit, tapi tanpa langsung dirasakan oleh rakyat. Tapi kalau kita membuat kapal dengan sekian puluh kapal sesuai dengan kebutuhan, dan semua kapal-kapal ini dihuni atau dipergunakan oleh para nelayan, dan mereka statusnya adalah selain karyawan PT Nelayan, dia juga sekaligus pemilik PT Nelayan Indonesia, yang akhirnya setiap bulan pasti dapat income, yaitu sebagai salary atau gaji, dan setiap akhir tahun dia juga pasti akan mendapat tambahan penghasilan yang berupa dividen, yaitu keuntungan perusahaan yang dibagikan. Selanjutnya, di dalam perkampungan atau desa nelayan dibangunkan sekolah untuk anak-anak nelayan, dibangunkan rumah sakit untuk keluarga nelayan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu, apa yang saya sampaikan ini berasal dari sebuah keprihatinan kami-kami, atau bahkan keprihatinan dari kita semua, bahwa nasibnya nelayan dari mulai Republik ini berdiri sampai hari ini selalu nasibnya memprihatinkan. Nah, usulan kami tentang membuat PT Nelayan Indonesia ini hanya salah satu usulan atau cara bagaimana meningkatkan taraf hidup nelayan. Nah, tidak lepas, mungkin juga harus ada cara bagaimana nasib para petani juga bisa terangkat. Karena sama, nasib para petani juga sampai hari ini sangat memprihatinkan. Saya kira itu yang ingin atau yang bisa saya sampaikan mengenai PT Nelayan Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mengangkat derajat hidupnya saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan. Sekian, terima kasih.